cukup panjang, tapi Ana izin meringkasnya, semoga tidak mengurangi esensinya, Ustaz. Intinya ada akhwat yang sudah 5 tahun ini sakit tanpa tahu sebabnya. Tiba-tiba dalam 2 tahun belakangan ini sampai tidak bisa berjalan, Ustaz. Nah, kondisi ini menyebabkan suaminya 1 tahun belakangan ini jadi suka emosi dan mulai berubah. Dan akhirnya sempat ketahuan ada komunikasi dengan wanita lain, Ustaz, via telepon gitu ya. Kemudian suami ini akhirnya sadar. Tapi saat suami sadar dan minta maaf, justru sekarang istri ini yang hatinya merasa jadi tetap kecewa dan marah. Bahkan timbul pikiran-pikiran yang merasa suami ini bohong, atau dia pasti masih melakukan hubungan mesra dengan lawan jenis lainnya gitu. Sehingga saat ini kondisinya jadi tidak baik di antara mereka berdua. Nah, bagaimana menyikapi ini, Ustaz? Apakah ini termasuk sihir, atau bagaimana kita menyikapi masalah seperti ini? Mohon solusinya, Ustaz. Apa dong, Ustaz? Masya Allah, barakallah fiqh. Iya, ahibati fillah. Tadi sempat disinggung bahwasanya di antara tujuan pernikahan adalah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan cara menyalurkan hasrat di tempat yang halal. Dan seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikah lebih dari satu sebenarnya untuk menyalurkan hasrat dia. Kalau dikatakan tuh laki-laki itu nikah karena nafsu, nggak apa-apa dia nikah karena nafsu. Karena memang salah satu tujuan pernikahan adalah menyalurkan nafsunya. Dia menikah untuk menyalurkan nafsunya di tempat yang halal, boleh dalam agama, dengan catatan dia adil, mampu berlaku adil. Jadi jangan dicela ketika seorang suami nikah lagi karena nafsu. Itu nggak tercela. Karena memang tujuan pernikahan ghaddul basar dan menjaga kemaluan. Tinggal bagaimana dia mampu berlaku adil atau tidak. Kalau tadi disebutkan ya karena suami mungkin emosi gara-gara ya nafsunya tidak dapat disalurkan sehingga dia berpikir untuk ngobrol sama wanita lain, atau mungkin dia berpikir untuk ganti istri, maka ana rasa yang perlu dilakukan oleh istri bukan menambah keruh masalah kalau suami kemudian sadar. Syaitan tuh nggak pernah berhenti bagaimana dua orang ini berpisah. Kalau dulu mungkin suami yang berpikir berpisah, sekarang suami sudah bertobat, setannya datang ke istri. Suami membohong, suami ini dan itu. Maka ana rasa sang istri perlu berbaik sangka sama suami. Kemudian kalau memang dia melihat, sang istri melihat bahwa dia tidak mampu untuk melayani suaminya lagi, maka sampaikan kepada suami. Kalau engkau memang nggak mampu menahan nafsumu dengan kondisiku seperti ini, ya ada peluang bagi engkau untuk menikah lagi umpamanya. Ahibati fillah, kita hidup ini bukan untuk bersenang-senang. Kita hidup ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dalam pengabdian kita kepada Allah diperlukan perjuangan dan pengorbanan. Kadang-kala sebagian perasaan dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih agung. Maka bagi seorang perempuan, tolong kalau dia memang tahu dirinya tidak dapat melayani suaminya dan dia takut suaminya melakukan perzinaan, maka sebuah kemuliaan bagi seorang wanita tatkala dia yang memang sebenarnya nggak perlu izin sama istri, tapi kadang-kala suami tidak ingin rumah tangganya rusak ya. Tapi apabila seorang wanita memberikan sinyal kepada suaminya sehingga dia dapat menyalurkan syahwatnya, nafsunya di tempat yang halal, itu menjadi solusi untuk rumah tangga ini agar mereka bisa tetap menegakkan hukum-hukum Allah, tidak kemudian berumah tangga tapi seperti neraka. Istri suudzon, suami juga nggak bisa tersalurkan nafsunya, akhirnya rumah tangga itu seperti tidak ada sebenarnya. Karena tujuan rumah tangga mendapatkan sakinah, mawaddah, rahmah, yang ada sakit hati. Hadza wallahu a'lam. Baik, Ustaz.